Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini saya akan mencoba belajar apa istilahnya menggunakan Windows Share Filmora sambil sederhana saja. Dalam artian saya akan mengedit video yang sudah saya render sebelumnya, di mana video itu saya sudah gabung-gabungkan video-videonya. Eh, Biasanya ketika kita melakukan proses pengambilan gambar itu biasanya kita akan kita akan mengambil beberapa scene gambar, kemudian ketika sudah kita ambil gambarnya sesuai dengan storyboard yang sudah kita buat, kemudian kita gabung-gabungkan. Nah, untuk gabung-gabungkan ini sebenarnya ada banyak cara. Salah satunya adalah kita bisa menggunakan aplikasi Filmora atau gunakan aplikasi yang memang spesial banget ketika kita ngedit-ngedit gambar. Saya biasanya kalau untuk seperti itu biasanya menggunakan Sony Vegas. Nah, kebetulan yang video yang sudah jadi bahan kita untuk diedit lagi itu Sony Vegas. Ini memang di Sony Vegas, kebetulan saya menggunakan Sony Vegas yang versi 13. Hanya saja di Sony Vegas itu saking banyak menunya saya juga nggak begitu menyukainya karena emang apa istilahnya saya susah menghafal karena template-nya nggak begitu banyak. Kalau toh saya mau menambahkan template-nya, saya harus download. Kemudian hardware yang saya harus siapkan itu juga lumayan tinggi. Ini aja ketika kemarin saya melakukan proses rendering beberapa kali sempat hang karena emang saya memiliki laptop di mana laptopnya ini memang tidak khusus untuk rendering. Walaupun RAM-nya 6 tapi tidak mumpuni lah. Karena memang prosesornya juga prosesor biasa dan VGA-nya VGA standar. Nah, sekarang saya akan ngedit lagi video tadi saya tambahkan tulisan-tulisan. Atau misalnya intro ada tulisannya dan sebagainya. Nah, saya akan menggunakan Filmora untuk mengeditnya karena memang template-nya atau contoh-contohnya itu banyak. Pertama saya akan edit ini. Saya pilih dulu ukurannya. Saya tidak gunakan 16:19 karena kebetulan eh, apa istilahnya yang kemarin saya edit itu ukurannya nggak seperti ini. Saya pakai standar saja 43 standar. Saya gunakan yang ini. Karena kemarin ketika saya ngedit di Filmora juga ukurannya nggak bukan yang wide. Dan kebetulan saya menggunakan kameranya itu kamera lama ya. Saya menggunakan Nikon D5100 di mana di Nikon D5100 eh, tidak HD sih. Ya standarnya ketika kita render itu juga hasil videonya juga standar. Oke, kemudian kalau kita sekarang saya akan ambil filenya, import file video yang sudah saya edit. Jalan saya letakkan di my document. Ini profil HSCA 2019-2020. Oke, kita tunggu proses pengambilan videonya. Oke, ini. Nah, selanjutnya saya tarik ini ke sini. Oke, match to media. The resolution of or frame the media does not match the student project setting. Do you want to change your project setting to match? Saya matchkan aja deh biar sama. Oke, kalau sudah, nah ini yang hasilnya. Ini kenapa nggak full ya?
Saya ulangi lagi aja. Nih, ukurannya emang nggak full. Sebentar, saya gunakan project settingnya. Saya lupa. Project settingnya saya belum setting. Nah, ini karena dia masih tetap rasionya ini. Seharusnya saya pinginnya ini, tapi yang HD. Itu bener ini ya. Oh ini, sorry bener. Seharusnya saya milih yang ini, widescreen 16:19 ini, kemudian yang ini saya pilih. Karena kemarin standarnya di Nikon di 5100 ukurannya segini. Ini saya buat 30 frame per second saja biar lebih smooth. Ya memang nanti efeknya rendernya akan menjadikan filenya lebih gede. Oke, ini baru saya tarik. Kenapa nggak full ya? Oke, ini saya tarik aja biar full. Oke, sekarang kalau kita sudah tambahkan seperti ini memang nanti tadi awal kenapa resolusinya nggak sesuai karena memang pada saat proses rendering saya kemarin nggak memperhatikan apa istilahnya ukuran video awal dan ukuran video akhir yang saya bikin sehingga kesannya ada kayak ada kotak kosong di apa garis kosong di sebelah kanan sama kirinya itu saya nggak cek terlebih dahulu. Oke, sekarang ketika sudah videonya sudah masuk seperti ini ya, ketika videonya sudah masuk seperti ini saya tinggal menambahkan teks karena memang keinginan saya ingin menambahkan teksnya. Teks sama-sama saya tambahkan apa istilahnya musik. Oke, saya gunakan teks ini. Saya pilih teks. Nah, saya pilih teks intro. Teks opener karena ini pembukanya yang belum saya berikan. Oke. Selanjutnya ketika saya pilih title T ya, title atau saya biasanya saya menyebutkan T untuk teks ya. Title ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Nah, kalau ketika kita menginstal Filmora yang standar itu pilihannya nggak banyak sih sebenarnya. Ini kenapa punya saya banyak? Karena memang kebetulan saya sudah tambahkan template-templatenya yang saya cari di internet ada banyak. Bahkan saya bisa mendapatkan, saya pernah download 6 giga dan isinya itu hanya template aja. Oke, kalau sudah saya pilih openernya. Nah, sekarang tinggal dipilih aja openernya yang mana. Ini kebetulan opener standar hanya ada itu. Atau kita boleh pilih yang lain. Atau boleh dari media. Di media eh ini dari template yang saya peroleh dari internet gitu loh. Oke. Nih, ada banyak. Makanya saya lebih suka digunakan Filmora untuk edit-edit khususnya untuk teks dan saya nggak edit di mana di Sony Vegas karena Sony Vegas kalau untuk nambahkan seperti ini saya butuh beberapa treatment. Nah, di sini saya cukup sekali aja saya treatment. Saya klik opener, pilih aja salah satu yang rada bagus deh, yang ini aja. Oke, saya ambil yang ini. Oke, ini saya tarik aja ke sini. Nah, sehingga kalau diawalin dari pertama seperti ini, ya seperti ini, sehingga ketika dijalanin anunya apa
tulisannya keluar duluan. Nanti setelah itu baru di-render. Nah, kenapa barusan ada jeda ya? Karena emang jujur di laptop yang saya gunakan ini bukan laptop yang untuk render sehingga begitu saya gunakan pun ada jeda waktu gitu. Ini ada jeda. Di sini ada jeda. Bentar, ini ada teknik sih sebenarnya supaya playback quality-nya saya bikin 1/8. Coba. Nah, ini bisa lebih cepat sih hasilnya. Ini playback quality-nya bisa saya kurangin sih. Nih, supaya apa istilahnya aksesnya nggak lambat gitu loh. Nih, yang kita lihat kalau saya sudah kecilkan tampilannya juga nih. Resolusinya nggak begitu bagus sih pada saat ini. Tapi memang kelebihannya dia tampilannya lebih lebih cepat, lebih kayak nggak ada jeda-jeda gitu loh. Oke, ini pakai standar aja nggak kelihatan. Pakai seperempat aja deh. Oke, selanjutnya saya akan ngedit tulisannya ini. Ini saya ganti. Saya klik-klik ganda di sini aja. Klik-klik di sini. Nah, saya ganti. Tinggal saya ganti. Nah, education. Saya ganti SMKN 6 Jember. Saya ganti seperti ini. Nah, kalau ini ukurannya kebesar, ini kan terlalu besar. Saya bisa kecilkan ini. Saya kecilkan seperti ini. Nah, sekiranya pas lah. Atau kalau enggak, saya ganti 44 lah. Oke, kalau sudah, misalnya saya mau ganti warna atau anu, tinggal kita ganti sih terserah keinginan kita. Kemudian ini kit saya ganti HSJA HSJA. Oke, dah. Saya akan nambahin itu aja sih karena memang saya nggak begitu mau melengkapi banyak untuk saat ini. Oke, kalau sudah saya akan tambahkan sound audio. Atau saya lihat dari media aja deh. Saya takutnya sound-sound yang tersedia di sini itu sound-soundnya berbayar. Oke, saya cari aja dari musik. Mana ya musik ya? Saya lupa meletakkan musiknya. Audio. Karena saya harus yakinkan musik yang saya masukkan itu musik-musik yang apa istilahnya? Yang free dari internet atau dari YouTube, di mana dari YouTube itu musiknya memang free. Karena kalau misalnya kita musiknya bukan free dan kita memaksakan upload, nanti biasanya terpending atau disclaimer ya dari pihak lain. Wah, lupa saya letakkan di mana ya. Oke, kita download aja dari internet. Ini kebetulan saya langsung dari download dari YouTube-nya saja.
Oke, saya akan dulu dari audio library. Eh, ini ada banyak contoh sih yang ini saya ambilkan langsung dari YouTube ya, dari standarnya perpustakaan audionya YouTube. Di sini memang eh, dijamin free karena memang saya cari yang memang tidak berbayar. Oke, misalnya saya akan ambil ini. Oke, saya cocok ini, saya tinggal download aja. Oke, kalau sudah, ini masih proses download. Oke, kalau sudah, ini saya tarik aja ini saya tarik. Nah, saya letakkan di sini dulu. Oke, kalau sudah baru ini saya tarik ke sini. Ini saya tarik di bawahnya sini. Taruh di sini. Sehingga kalau saya jalankan dia sudah. Ini memang kayak kesannya suaranya ada terpatah-patah ya, terputus-putus ya, nggak nyaman gitu jadi kan karena emang kita render ini terkait dengan spesifikasi laptop yang kita punya sih memang. Mau nggak mau ketika laptopnya tidak memadai ya, hasilnya nggak senyaman yang kita bayangkan. Nah, ini saya cukupkan di sini sehingga ini saya kurangin aja. Ini saya tarik di sini, ini klik seperti ini, saya drag drop ke kiri karena emang saya tidak mengendaki eh, pada saat ada apa istilahnya ada yang berbicara seperti ini ada soundnya. Oke, oke, sudah sehingga nanti munculnya seperti ini. Nah ini kayak ada jeda ya. Emang apa prosesornya memang seberapa bagus. Kita abaikan ya ini kita lihat nih sampai sampai selesai prosesnya. Nah setelah terakhir adalah kita akan buat intro, bukan intro apa tulisan untuk akhirnya. Untuk akhirnya kita bikin end credit. Nah saya cukup tambahkan ini aja, saya letakkan di sini. Ini saya ketikkan KL. Oke, itu aja. Saya tambahkan itu aja. Sudah selesai sehingga begitu muncul ini, ingin dibesarin. Misalnya saya nambahin lagi satu di sini untuk 2020. Di sini saya ketikkan
AKL SMKN 6 Jember. Ya kalau dijalankan akan seperti ini. Oke. Nah, kita lihat posisinya kan nggak pas. Ini hanya sampai di sini. Oke, segini aja sudah cukup. Oke. Nah, kalau sudah begitu ini sudah saya ada video, saya tambahkan teks, saya tambahkan musik. Setelah itu ya render. Nah, gimana cara rendernya? Tinggal saya export, saya create video. Nah, saya akan letakkan di F, saya kasih nama HSCA 2020. 2019. Oke, ukurannya ini saya akan gunakan MP4 saja standar. Saya klik export. Oke, saat ini prosesnya sedang merender dari hasil kita sudah ngedit, menambahkan video, menambahkan tulisan dan menambahkan sound di Filmora kita. Kita tunggu proses renderingnya. Oke, kalau sudah selesai itu biasanya ini saya lupa barusan barusan saya pause. Ini sebenarnya kalau sudah selesai nanti akan muncul tampilan previewnya. Dia sudah komplit. Nah, ini barusan sebenarnya sudah komplit. Ini barusan saya keliru close dulu sebelum saya lanjutkan untuk merekam tampilan layarnya. Oke, kalau sudah, ini sudah saya close. Saya akan buka foldernya. Nih, folder hasil renderannya. Ya, hasil renderannya. Kita bisa bedakan hasil renderannya dengan pada saat kita menampilkan di Filmora. Itu biasanya pada saat kita nampilkan Filmora ada jeda waktu sih untuk proses nampilkan karena emang nih tampilannya beda pada saat saya menggunakan nampilkan langsung di Filmoranya. Kenapa? Karena memang resolusi dan apa istilahnya dan laptop yang saya punya itu memang bukan untuk render, memang banyak keterbatasan. Tapi masih dimungkinkan sih kita mengerjakannya dengan keterbatasan ini. Ada di SM menciptakan terakhir suatu dan Olimpiade Akuntansi. Ini sebenarnya dikasih video ya, sound juga sih sebenarnya supaya keren. Tapi biarlah, yang penting kita upload karena memang ini sudah beberapa waktu yang lalu belum segera saya upload karena memang keterbatasan hardware ya. Saya mau ngerendernya kadang ketika kecepatannya lambat itu rada ogah mau ngupload mau mengerjakan itu ya butuh kesabaran ekstra. Oke, kalau sudah saya akan upload videonya. Saya klik ini upload. Oke, saya tarik aja dari sini. Ini kan filenya. Saya tarik, saya letakkan di sini. Oke, ini sekarang prosesnya melakukan HSCA. Saya ketikkan HSCA 2019-2020. Oke. Saya klik next. Saya klik next. Saya klik publish. Udah. Saat ini saya sudah melakukan proses rendering dari video yang saya miliki. Kemudian saya upload di YouTube menggunakan kebetulan kita menggunakan Filmora untuk melakukan proses renderingnya. Demikian di sesi ini bagaimana kita melakukan proses rendering satu video. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.